Selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu semua. Ya, hari ini hari Selasa tanggal 23 September 2025, program studi Magister Pendidikan Dasar akan mengadakan kegiatan ujian sidang PAPN untuk mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar dari UP BMK Jambi. Ya, yang terhormat kepada Profesor Dr. Endang Widi Winarni, MPD, selaku penguji ahli. Terima kasih banyak Prof yang bersedia menjadi penguji ahli pada kegiatan ujian sidang ini. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Eli Sukmanasa, MPD, selaku penguji 1 atau penguji 1. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Tirta, MPD, selaku penguji 2 dan pemilih 2. Yang terhormat Bapak Dr. Iyandi Marisan, MPD, selaku sekretaris komisi yang nanti akan juga merangkap menjadi ketua komisi menggantikan Ibu Afwati yang sedang ada kegiatan. Ya, yang kami banggakan Ibu Deli Mariani Zaitin, ya, selaku kandidat peserta ujian sidang pada sore hari ini. Baik, sebelum itu kami menyampaikan pembukaan kegiatan ujian sidang ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Iyandi Marisan, MPD. Kami persilakan, Bapak. Mohon izin masih di-mute. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Penghormatan saya kepada Ibu Profesor Dr. Endang Widi Winarni selaku penguji ahli, kepada Ibu Dr. Eli Sukmanasa selaku penguji 1 dan Ibu Dr. Tirta Rosita selaku penguji 2. Dan tentunya kami banggakan tentu penghormatan saya juga pada Mas Rio selaku admin prodi yang sudah memfasilitasi kegiatan ujian sidang pada sore hari ini, dan tentunya kami banggakan Ibu Lili Mariani Zaitin. Baik, terima kasih tentunya kepada tim penguji yang sudah berhadir pada kegiatan ujian sidang TPM pada sore hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam kegiatan ujian sidang program studi Magister Pendidikan Dasar dari UT Jambi. Semoga kita semua senantiasa mendapat berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan ujian sidang pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Mari kita buka kegiatan ujian sidang pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian kegiatan untuk pembukaan ujian sidang pada sore hari ini. Saya kembalikan ke Mas Rio. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Iyandi Marisan atas pembukaan kegiatan ujian sidang. Ya, untuk selanjutnya kami sampaikan sedikit informasi kepada peserta ujian sidang, Ibu Lili. Ujian sidang ini bersifat tertutup, jadi yang ada di ruangan Teams ini dan di ruangan di UT Jambi hanya komisi penguji, peserta dan fasilitator. Jadi jangan ada orang lain selain ini sebutan itu. Kemudian silakan Ibu Lili siapkan alat tulisnya untuk mencatat segala masukan yang nanti akan disampaikan oleh penguji di ujian sidang ini. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan Dr. Iyandi Marisan untuk memandu jalannya kegiatan ujian sidang ini. Kami persilakan, Bapak. Terima kasih Mas Rio. Langsung saja ujian sidang ini kita mulai. Bacakan untuk ujian sidang TPN Program Magister Pendidikan Dasar UT Daerah Jambi hari ini Selasa tanggal 23 September 2025 melalui video conference atas nama mahasiswa Lili Mariani Zaitin NIM 501163247. Judul TPN ini adalah implementasi kemampuan guru terhadap pemanfaatan teknologi IT pada pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah 3T Kabupaten Indragiri Hilir. Baik, penghormatan saya kepada tim penguji, sini ada Profesor Dr. Endang Widi Winarni, MPD, selaku penguji ahli, Ibu Dr. Eli Sukmanasa, MPD, dan Ibu Dr. Tirta Rosita, MPD, selaku tim pembimbing perangkat penguji 1 dan penguji 2.
Tentunya kami banggakan mahasiswa kandidat magister Lilik Mariani Zaitun, Bu Lilik, Lilik panggilannya. Perlu kami sampaikan bahwa dalam kegiatan ujian sidang ini diawali oleh sesi presentasi dari Ibu, silakan nanti dimanfaatkan waktu di 15 menit untuk menyampaikan hasil dari TPM yang sudah disiapkan. Selanjutnya akan ada sesi memberikan masukan, kritik, saran dan juga penguatan-penguatan, bahkan tim penguji akan menguji kompetensi dari kandidat magister Ibu Lilik. Selanjutnya akan ada sesi di mana tim penguji akan memberikan penilaian dari hasil TPM, ujian sidang TPM yang dilalui oleh Ibu. Oke, langsung saja Bu Lilik untuk waktu dan jaringannya dipersilakan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Komisi, Bapak Dr. Yandi Marisa, MPD. Yang saya hormati Ibu dosen penguji ahli, Ibu Dr. Endang Widiwinarti, MPD. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 sekaligus penguji 1, Ibu Dr. Tita Rosita, MPD. Yang saya hormati Ibu pembimbing 2 sekaligus dosen penguji 2, Ibu Dr. Eli Sukmanasa, MPD, serta hadirin yang berbahagia. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya mohon izin untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Mohon izin Bapak, apakah Bapak Ibu semua sudah terlihat di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah, tapi belum select show ya Bu, mau di select show kan? Ya coba. Buat sudah dikit Bu? Oke. Belum itu ya? Mohon. Atau bagaimana Prof. Endang, Bu Tita dan Ibu Eli bisa seperti ini? Bisa ya? Aku aja nggak apa-apa. Oke, ya. Oke, boleh Bu Eli silakan. Baik. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Pak ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan hasil TAPM saya dengan judul Implementasi Kemampuan Guru Terhadap Pemanfaatan Teknologi IT pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah 3T Kabupaten Indragiri Hilir. Perkenalkan, nama saya Lilik Mariani Zaitun dengan nomor induk mahasiswa 501163247. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang dalam penelitian saya, pendidikan di era digital menjadikan teknologi menjadi indikator penting dalam kesiapan lembaga pendidikan. Sebenarnya pemerintah telah memberikan kebijakan berupa kurikulum merdeka dan platform digital. Namun, realita di lapangan, khususnya di madrasah terpencil, masih sangat terbatas. Contohnya di MIS Islamiyah hanya ada 3 komputer dan di MI Nurul Islam hanya ada 3 komputer. Di samping itu pula sebagian guru masih takut salah pencet dan enggan mencoba perangkat digital sehingga pemanfaatan teknologi belum optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini saya lakukan untuk menjawab 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi kemampuan guru dalam pemanfaatan teknologi. Yang kedua, faktor-faktor apa yang mendukung dan yang menghambat. Dan yang ketiga adalah bagaimana upaya guru dalam mengatasi hambatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kemampuan guru dalam pemanfaatan teknologi. Yang kedua, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses tersebut, serta menjelaskan bagaimana upaya guru dalam mengatasi hambatan-hambatan yang sering muncul. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi 2 sisi. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian integrasi TIK, terutama dalam kerangka TPACK, serta relevansinya dengan pembelajaran kontekstual di daerah terpencil. Yang kedua, secara praktis, pembelajaran ini bermanfaat bagi 3 pihak. Yang pertama, bagi siswa, pembelajaran ini teknologi menjadikan pembelajaran bahasa Indonesia lebih interaktif dan menarik. Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan sarana refleksi sekaligus pendorong untuk meningkatkan kompetensi digital. Bagi madrasah,
penelitian ini dapat dijadikan sarana dasar evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait dengan teknologi. Bab 2, kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ada beberapa landasan utama. Yang pertama mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa kompetensi guru mencakup aspek pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Dari keempat aspek inilah yang menjadi dasar dalam menilai kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi. Yang kedua, guru di daerah terpencil menghadapi banyak tantangan seperti keterbatasan sarana, minimnya pelatihan, serta rendahnya motivasi, sehingga diperlukan kerangka yang lebih menyeluruh yaitu TPACK dari Misla dan Kohler di tahun 2022 yang menekankan tentang integrasi antara pengetahuan, pedagogi, dan konten. Selain itu, dalam prakteknya pemanfaatan teknologi di daerah terpencil seringkali sederhana. Misalnya menggunakan aplikasi offline, media sederhana, WhatsApp, dan video pembelajaran. Kendalanya pun cukup kompleks seperti listrik terbatas, perangkatnya minim, dan internet tidak stabil. Dalam kajian pustaka juga menegaskan pentingnya menggunakan pendekatan konstruktivisme, di mana siswa membangun makna dari pengalaman. Tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia ini bukan hanya keterampilan membaca dan menulis, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir kritis, literasi digital, serta mengintegrasikan nilai budaya lokal dan kearifan daerah. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pijakan dalam penelitian saya, dan kesemua penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilaksanakan di tingkat sekolah dasar sederajat. Yang pertama, penelitian ini dilakukan oleh Susanto dan Wijayanti di tahun 2023 yang membahas kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi digital di sekolah terpencil. Penelitian ini relevan karena sama-sama menyoroti daerah terpencil. Namun di sini fokusnya lebih umum, tidak fokus pada mata pelajaran. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Sri Rahmi dan Muhammad Syukur di tahun 2023 yang menelaah tentang pengaruh bahasa daerah terhadap lemahnya kemampuan berbahasa Indonesia siswa. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia di daerah terpencil memang masih terdapat hambatan, walaupun belum fokus pada aspek teknologi. Yang ketiga, penelitian dilakukan oleh Herniastuti di tahun 2021, yakni mengenai strategi KWA untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. Persamaannya di sini terletak pada subjek tingkat sekolah dasarnya, tetapi di sini fokusnya adalah pada strategi membaca, bukan pada teknologi. Kemudian yang keempat, penelitian dilakukan oleh Inas Mufidah dan Rina Diana di tahun 2023 yang menggunakan media Canva untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, di sini perbedaannya, penelitian ini dilakukan di sekolah yang sudah bagus internetnya, sehingga konteksnya itu berbeda dengan madrasah yang saya teliti. Yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Ardiansah dan Sari di tahun 2023 yang menggunakan yang di dalamnya menerapkan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini konteksnya itu lebih dekat dengan penelitian yang saya lakukan. Namun, di sini subjeknya lebih umum karena mereka melakukan di sekolah umum, bukan di madrasah. Nah, dari penelitian terdahulu tersebut dapat saya simpulkan bahwa penelitian yang saya lakukan ini memiliki kebaruan karena secara khusus menyoroti implementasi kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pada pembelajaran bahasa Indonesia di madrasah terpencil. Kerangka berpikir dalam penelitian saya ini mengikuti metode Crashwell di tahun 2022 yang alurnya dimulai dari identifikasi masalah di madrasah terpencil. Kemudian dikaitkan dengan kajian teori sehingga terbentuklah kerangka konseptual dan metodologi penelitian. Kemudian dari situ dilakukan pengumpulan data, kemudian data yang diperoleh dianalisis hingga didapatkan hasil penelitian dan rekomendasi. Alur ini membantu menjaga penelitian tetap sistematis dan fokus pada tujuan.
Secara operasional, ada 3 konsep utama yang saya gunakan dalam penelitian. Yang pertama adalah implementasi kemampuan guru, yaitu bagaimana guru menerapkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, kepribadian dalam mengintegrasikan teknologi. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi. Dalam konteks madrasah terpencil lebih sederhana, misalnya perangkat dasar aplikasi digital yang mendukung dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya manai sebagai proses pengajaran literasi, komunikasi, dan pengembangan berpikir kritis sehingga konteksnya sesuai dengan kondisi lokal madrasah. Bab 3, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam implementasi kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi. Di sini fokusnya pada realita pembelajaran bahasa Indonesia di madrasah, bukan pada angka. Adapun sumber informan, ada 2 orang kepala sekolah, 4 orang guru, dan 15 orang siswa. Nah, dengan komposisi ini, data yang saya peroleh bersifat berlapis, dari sisi kebijakan madrasah, praktek pembelajaran guru, hingga pengalaman belajar siswa. Nah, kombinasi ini penting agar gambaran implementasi pemanfaatan teknologi menjadi lebih utuh dan menyeluruh. Dalam penelitian ini, saya menggunakan beberapa prosedur pengumpulan data. Yang pertama, saya menyusun pedoman wawancara untuk guru, kepala madrasah, dan juga siswa. Yang kedua, saya melakukan observasi partisipatif dengan menggunakan lembar observasi yang saya siapkan sebelumnya. Nah, yang ketiga, data diperkuat dengan dokumentasi dan proses triangulasi. Analisis data yang saya lakukan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang di situ prosesnya meliputi redaksi data, yaitu memilih dan merangkum data, kemudian menyajikan data, yaitu menyusun informasi dalam bentuk narasi, serta penarikan kesimpulan yang terus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kemudian untuk menjamin keabsahan data, saya menggunakan teknik dari Crashwell, yaitu pertama triangulasi antar sumber, member checking, dan meminta konfirmasi pada informan, dan per debriefing dengan mendiskusikan hasil bersama rekan sejawat. Nah, dengan cara ini data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bab 4, hasil dan pembahasan. Penelitian ini dilakukan di 2 madrasah di wilayah terpencil Kabupaten Indragiri Hilir. Yang pertama adalah di MIS Islamiyah, terletak di Desa Sungai Undan, Kecamatan Rete. Madrasah ini berada di daerah pesisir dengan akses yang sulit. Kondisi infrastruktur yang sangat terbatas, terutama dalam konektivitas teknologi. Meskipun demikian, madrasah ini tetap berfungsi dan melayani kebutuhan anak-anak desa sekitar dengan dukungan masyarakat lokal. Yang kedua adalah di MI Nurul Islam yang terletak di Desa Pasenggerahan, Kecamatan Sungai Batang. Madrasah ini merupakan madrasah tertua di wilayahnya serta memiliki nilai historis yang tinggi. Walaupun menghadapi keterbatasan fasilitas dan teknologi tentunya, madrasah ini tetap aktif dan eksis dan menjadi pilihan utama anak-anak desa dalam bersekolah. Nah, kedua madrasah ini merepresentasikan kondisi nyata madrasah terpencil. Semangat tetap ada, tetapi keterbatasan sarana menjadi tantangan besar dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Hasil penelitian di sini ditunjukkan bahwa kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi masih bersifat sederhana. Pada umumnya, guru menggunakan HP, laptop pribadi, dan proyektor masih sebatas untuk presentasi, pencarian materi, dan latihan soal. Belum ada integrasi yang lebih kompleks dan sebagian guru masih merasa kurang percaya diri dan takut salah dalam mengoperasikan aplikasi. Dari sisi faktor pendukung, ada beberapa hal yang menonjol, yakni dukungan kepala madrasah,
kolaborasi antar guru, motivasi pribadi dan bantuan keluarga maupun siswa. Adapun penghambat seperti keterbatasan perangkat dan listrik, internet yang tidak stabil, keterampilan IT guru yang tidak merata, dan faktor psikologis seperti takut salah dan kurang percaya diri. Nah, untuk menghadapi hambatan tersebut, mereka melakukan berbagai upaya seperti belajar mandiri dan sharing dengan keluarga maupun rekan, kemudian mengadaptasikan pembelajaran dengan menggunakan media cetak dan digital sederhana, kemudian memanfaatkan pelatihan mandiri dan komunitas guru, serta berkolaborasi dengan berbagai perangkat yang ada. Upaya ini menunjukkan adanya semangat adaptasi meskipun kondisi madrasah sangat terbatas. Pembahasan hasil penelitian ini saya bahas dengan teori yang ada di kajian pustaka. Dari sisi implementasi, pemanfaatan teknologi oleh guru masih terbatas pada penggunaan perangkat dasar, sehingga pembelajaran cenderung konvensional dan baru mulai beralih ke digital. Jika dilihat melalui kerangka TPACK, terlihat bahwa guru masih tampak kuat pada aspek konten dan pedagogik, namun lemah pada aspek teknologi. Hal ini wajar karena mengingat keterbatasan infrastruktur, minimnya pelatihan, serta faktor psikologis yang membuat guru kurang percaya diri. Meskipun begitu, ada beberapa faktor pendukung seperti motivasi guru, kolaborasi dan dukungan dari kepala madrasah. Kemudian hambatan yang dihadapi pun tidak hanya teknis, tetapi juga menyangkut keberanian, kebiasaan, dan kesiapan mental guru. Upaya-upaya yang dilakukan seperti inovasi dengan media sederhana, belajar mandiri, berbagi pengalaman, dan kolaborasi antar guru menunjukkan adanya adaptasi positif. Hal ini menegaskan bahwa kondisi madrasah terpencil penuh keterbatasan, guru tetap berusaha berinovasi demi pembelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih baik. Bab 5, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa implementasi pemanfaatan teknologi oleh guru di madrasah terpencil masih sebatas dengan penggunaan yang sederhana seperti HP, laptop pribadi, dan proyektor. Guru pun belum sepenuhnya percaya diri menggunakan aplikasi digital, sehingga pemanfaatan teknologi belum maksimal. Kemudian faktor pendukung seperti motivasi guru, dukungan kepala madrasah, kolaborasi rekan sejawat. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan perangkat, listrik, dan internet yang lemah, serta rendahnya kepercayaan diri guru. Upaya yang dilakukan seperti belajar mandiri, sharing dengan keluarga dan rekan, adaptasi lokal dan kolaborasi berbagai sumber daya. Nah, dari hasil tersebut saya memberikan beberapa saran. Untuk guru diharapkan lebih berani bereksperimen dengan teknologi sederhana dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih menarik. Kemudian untuk madrasah, penting untuk menyediakan sarana dasar seperti dan listrik alternatif seperti genset dan solar cell. Kemudian untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa dikembangkan dengan model pembelajaran berbasis TPACK dan dilakukan di sekolah terpencil. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen penguji ahli, Ibu dosen pembimbing, Bapak Sekretaris Komisi. Saya menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga saya masih mengharapkan saran yang sifatnya membangun. Sebagai penutup, izinkan saya untuk berpantun. Burung merpati terbang ke hutan, hinggap sebentar di dahan randu. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Lili nanti dibalas sama Bu Tita ya. Iya, Bu. Pak. Burung ngantuk, kantuk-kantuk, saya dengar ngantuk-ngantuk. Oke.
Oke, baik ya. Baik Bu, ini langsung saja ya. Kita minta terlebih dahulu izin Bu Eli dan Bu kita minta terlebih dahulu kepada penguji ahli Profesor Dr. Endang Widiwinarni untuk disampaikan masukan, klarifikasi dan juga memberikan penguatan-penguatan atau nanti menguji kompetensi dari kandidat dari guru. Dipersilakan Prof. Endang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat kepada Ibu Lili Mariani Zaitin. Terima kasih Ibu. Penelitiannya kualitatif ya. Iya Bu. Iya. Oke. Sebelum menjawab lebih menerima masukan dan klarifikasi konfirmasi, coba deh dijelasin karakteristik kualitatif yang Ibu Lili lakukan ini bagaimana kualitatifnya? Izin menjawab, Prof. Saya di sini menggunakan kualitatif deskriptif karena di sini saya ingin menggali pengalaman guru secara mendalam dalam konteks terbatasan. Dengan metode kualitatif deskriptif ini memungkinkan saya menangkap makna, perasaan, dan strategi nyata yang tidak dapat diungkapkan dengan angka. Begitu, Prof. Oke. Jadi peneliti sendiri sejak awal sudah memposisikan ya di mana lekuk dan likunya. Udah paham. Nah, berikutnya tadi di PPT muncul tentang keterampilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Itu tadi muncul 2 ditambah berpikir kritis. Ada slide beberapa ya tadi. Nah, pertanyaan saya, keterampilan berbahasa dalam bahasa Indonesia di level SD ataupun madrasah itu apa saja sih? Keterampilan berbahasa, izin menjawab Prof, keterampilan berbahasa dalam level SD itu seperti, kalau dalam bahasa Indonesia seperti memahami gambar, kemudian apabila disajikan puisi mengetahui maknanya, begitu Prof. Kalau 4 keterampilan berbahasanya sendiri meliputi apa? Keterampilan berbahasa, keempat bahasa seperti keterampilan berbahasa. Berbicara, berbicara, kemudian memahami. Iya. Tadi soalnya di PPT ada muncul 2 keterampilan berbahasa, terus muncul berpikir kritis. Nah, 4 keterampilan itu kan mendengar atau menyimak ya, menyimak, membaca, Menulis, berbicara, menulis. Iya. Nah, di sini peneliti perlu mendeskripsikan 4 keterampilan tersebut yang kan di sini kan implementasi kemampuan guru terhadap pemanfaatan teknologi IT dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, waktu mengumpulkan data, wawancara ataupun observasi itu pembelajaran bahasa Indonesianya apakah 4 keterampilan tersebut atau difokuskan salah 1 atau 2 keterampilan? Izin menjawab Prof, untuk dalam pengumpulan data khususnya untuk siswa saya menggunakan dalam membaca, kemudian membaca dan menulis serta memahami yang disampaikan guru. Memahami itu membaca pemahaman ya? Iya.
baca pemahaman. Sebelum membaca gitu. Iya, Artinya mendengarkan, berbicara mendengarkan, juga. ya mendengarkan. Iya, berbicara juga, Prof. Jadi keempatnya. Empatnya. Karena kan 4 keterampilan ini membutuhkan karakteristik tersendiri ya. Nah, sementara pemanfaatan teknologi IT ini kan dalam hal ini dipersepsi sebagai pemanfaatan penyedia untuk pelengkap media berbasis IT atau untuk pemanfaatan teknologi IT yang lain. Penggunaan teknologi IT di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Prof. Guru itu menggabungkan antara media cetak sederhana dengan teknologi, Prof. Teknologi sederhana seperti menggunakan HP maupun dengan layar infocus. Artinya ini sepihak si guru ya, pemanfaatan IT oleh si guru. Iya. Belum interaktif siswanya. Belum sampai kepada menyentuh interaktif siswanya. Misalnya kemampuan menulis gitu, artinya memberikan respon, menanggapi atau membuat tulisan secara interaktif menggunakan IT, bukan itu ya. Tetapi penggunaan IT oleh guru untuk media. Betul, Prof. Iya. Iya, kalau gitu di latar belakang ditambahkan ya itu. Ditambahkan bahwa ini pemanfaatan teknologi IT ini pemanfaatan oleh si guru kaitannya dengan pemanfaatan untuk tampilan media. Gitu. Betul nggak? Bu Yudi? Ya, Prof. Ya, artinya dibatasi pemanfaatan, artinya kemampuan guru terhadap pemanfaatan. Karena kalau pemanfaatan teknologi IT, apalagi kalau menggunakan pendekatan TPACK, itu pada waktu TK, pada waktu TP, ya, teknologi knowledge, teknologi pedagogik seperti itu, kemudian TK-nya, TC-nya gitu, itu tuh kan bisa tidak hanya guru memanfaatkan media IT, tetapi guru menyediakan IT untuk interaksi, siswanya bisa juga berinteraksi langsung. Ini bukan itu ya, ini pembahasannya pun masih guru takut salah, guru takut mencet. Artinya orientasinya adalah si guru dalam memanfaatkan teknologi IT. Benar, Bu. Karena kan di daerah terpencil ini, di daerah yang jauh dari jangkauan internet itu masih jarang digunakan ke dalam pembelajaran. Jadi ketika siswa melihat gurunya menggunakan IT, dibawa IT ke dalam kelas, itu seperti suatu hal yang istimewa bagi siswa gitu, Bu. Iya, artinya istimewa pun padahal itu masih sebatas si guru memanfaatkan IT untuk media gitu ya. Benar, belum tercipta interaktif gitu. Iya, itu di latar belakang ditambahin itu ya. Jadi pemanfaatan fungsi IT sebagai pendukung media gitu. Sebagai sarana tampilan media si guru gitu. Terus karena objek yang diteliti adalah pembelajaran bahasa Indonesia, itu di latar belakang ini perlu ditambahkan profil kemampuan bahasa Indonesia siswa di SD 3T di antara 4 keterampilan tadi, yang mana yang paling susah, paling rendah? Ada nggak data itu? Yang paling rendah? Apakah berbicara, apakah membaca, apakah menyimak, apakah menulis? Mohon maaf, Prof, untuk di penelitian saya kan tidak fokus
daripada hal kemampuan siswanya, sehingga di sini saya lebih fokus ke implementasi gurunya, dalam menggunakan IT ke dalam kelas. Loh ya, ada kaitannya dong Bu Lili. Pada saat mau memanfaatkan, artinya kalau ada potret profil kemampuan berbahasa anak-anaknya, itu misalnya kalau secara general itu kan secara gejala umum itu yang paling sulit dari 4 keterampilan adalah keterampilan menulis, kan gitu. Nah, makanya pada waktu di pembahasan pun penggunaan IT untuk media keterampilan menulis seperti apa gitu. Gak spesifik ya. Iya, belum Dan spesifik. tidak punya data itu, gak ada data itu. Tidak, Ibu. Kalau memang tidak ada data, itu nanti muncul di pembahasan bahwa dari keterampilan berbahasa anak siswa di daerah 3T itu yang mana gitu, ditambahin kualitatif kan masih bisa harus nambah data, paling enggak melalui wawancara tambahan atau melalui data dokumentasi seperti itu. Itu ditambahkan karena nanti di saran itu akan penting gitu, terutama di keterampilan berbahasa yang mana, maka teknologi itu penting sekali, misalnya menyajikan video untuk mampu sebagai memberikan tema-tema untuk mampu menulis teks, misalnya seperti itu. Terus tentang di latar belakang ada muncul data latar belakang kuantitatif, yaitu hanya 3% guru di Kabupaten Indragiri Hilir yang sudah mengikuti pelatihan teknologi. Nah, lanjutannya yang 3% ini perannya selama ini seperti apa? Izin menjawab, Prof. Peran mereka yang 3% yang 3% ini menjadi pendorong dan penanya. Namun yang tempat bertanya guru yang belum mulai IT membantu begitu, Prof. Namun karena prasarana di sekolah itu tidak mendukung, jadi mereka itu tidak bisa mempraktekkan apa yang mereka dapat begitu, Prof. Nah, itu maksudnya itu yang tadi kan, yang di meskipun ya ada 3% yang sudah pelatihan, karena kondisi sekolah di 3T-nya itu seperti apa, akhirnya meskipun sudah pelatihan, IT, kemampuan IT-nya itu tidak dimanfaatkan, kan gitu tadi. Iya, betul, Prof. Iya. Akhirnya tidak digunakan. Terus apalagi tadi nyebut dalam TP ACK itu kan muncul T-nya harusnya T ya ketemu knowledge, T ya ketemu pedagogi, kan harusnya gitu. T ya ketemu konten, kan gitu harusnya. Nah, tadi T-nya hanya ketemu dengan apa? Teknologi yang dipraktekkan. Teknologinya dalam izin menjawab, Prof. Teknologi dalam madrasah 3T di 2 urusan guru. Iya. T-nya hanya muncul di mana? Harusnya kan kalau yang berbasis IT kayak begitu kan T dengan konten, T dengan pedagogi, T dengan apa lagi? Knowledge, ya knowledge-nya. Nah yang paling muncul, yang pernah muncul yang mana? Di antara guru yang 3% tadi sudah menerapkan di posisi yang mana? Mereka menggabungkan dari media cetak ke media sederhana, berarti di situ mereka memang kuat dalam aspek
konten dan pedagogik, namun mereka masih lemah dalam kemampuan teknologinya. Begitu, Prof. Artinya T-nya justru dengan adanya media cetak berarti kan konten dengan pedagogik dan knowledge-nya, berarti T-nya masih cenderung tidak muncul gitu. Belum. Masih lemah, Prof. Mereka masih lemah di teknologi. Hal tersebut dikarenakan sarananya yang tidak mendukung, Prof. Karena di daerah 3T, di tempat yang saya teliti itu, listriknya internetnya itu bergantung pada listrik, Prof. Sehingga apabila listriknya padam, maka teknologinya juga padam, Prof. Oke, jadi itu ya, artinya temuan ini menjadi seperti apa ya istilahnya, memotret kesuraman teknologi di daerah itu ya, berarti terlalu banyak kendala-kendalanya gitu. Benar sekali. Sementara bentuk upayanya ya. Oke. Kemudian yang di teori di bab 2 itu Bu Lili, penelitian teleponnya baru 5 judul, nanti ditambah ya. Harus ditambah tuh minimal 10 kan. Oh, penelitian terdahulu. Iya. Kemampuan guru di teorinya Bu Lili memotret 4 kompetensi. Nah, sementara di instrumen wawancaranya yang difokuskan apanya? Yang difokuskan kemampuan gurunya dalam menggunakan teknologi, Bu. Iya, maksudnya itu kan di dalam teori di bab 2 Ibu mendeskripsi 4 kompetensi: pedagogik, profesional, sosial, kepribadian. Nah, sedangkan instrumen kemampuan gurunya TIK sendiri, kemampuan dalam TIK dikaitkan dengan lebih di pedagogiknya, apa profesional, apa personal, apa sosial, atau pedagogik dan profesional gitu loh. Pedagogik dan profesional. Nah, harusnya diberi sintesis ya nanti setelah kajian itu. Diberi sintesis, artinya dalam penelitian ini kemampuan guru dalam kaitannya dengan TIK yang pemanfaatannya dikaitkan dengan pedagogi dan profesional. Iya, harus dikasih sintesis karena mengarah kepada instrumen. Demikian juga teori pemanfaatan IT, itu juga harus disintesis yang mengarah kepada penelitian. Gitu. Jadi sintesis pada kajian teori itu penting karena mengarah kepada kisi-kisi apa yang akan diukur. Oke, terus di definisi konseptual pembelajaran bahasa Indonesia. Sama dengan ini juga langsung Halaman 39-40 itu jelas, belum jelas fokusnya. Makanya masih ngambang. Artinya pembelajaran bahasa Indonesia sama dengan komentar saya di latar belakang tadi. Di definisi konseptualnya juga saya baca berkali-kali, ini sebetulnya fokus arah definisi konseptual pembelajaran bahasa Indonesianya ke arah apa. Halaman 39-40 itu belum fokus ke arah apa sebetulnya definisi konseptual pembelajaran bahasa Indonesianya. Tadi kan sudah di depan, di latar belakang sudah, artinya ada 4 keterampilan, tetapi di sini tidak difokuskan. Meskipun tidak difokuskan, karena akan dijadikan bahan deskripsi, ya harus dibatasi pada apanya pembelajaran bahasa Indonesianya.
Kalau tidak diarahkan kepada 4 keterampilan, berarti ini pembelajaran bahasa Indonesia dalam prosesnya gitu ya. Penggunaan media dalam pembelajaran bahasa gitu. Iya, Prof. Atau apa nih? Eh, Iya, berarti gimana? Penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam proses pembelajarannya, Prof. Nah, iya berarti kan mulai dari latar belakang udah diarahkan ke situ, bukan ke arah 4 keterampilan berbahasa, tetapi dari bagaimana IT itu pembelajaran bahasa Indonesia itu bisa dibantu dengan tampilan media diperkuat IT kan gitu. Karena itu juga itu sampai sintesisnya itu ada sintesisnya, tetapi nggak jelas gitu fokusnya. Kalau memang fokusnya ke arah penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya diarahkan ke situ gitu. Terus di gambar 2.1 bagan penelitian kualitatif menurut Creswell 2023. Nah, yang boleh sampaikan di bagan di gambar 2.1 itu bagan teoritis. Kalau sudah bagan penelitian kualitatif yang ini harusnya bagan itu bisa dimodifikasi dan diisi dengan subjek-objek yang kita teliti, jadi bukan bagan teoritis. Kalau di bab 3 nanti secara teoritis penelitian kualitatif ini mengikuti polanya Creswell itu boleh. Tapi kalau sebagai bagan penelitian kualitatif dengan judulnya Ibu itu sudah harus dimodifikasi, terus diisi dengan objek-objek kajian, fokus kajian Ibu. Jelas maksud saya? Jadi maaf Prof, berarti pada bagan peneliti kualitatif ini disesuaikan dengan penelitian kita, begitu Prof? Iya, fokus-fokus kan dalam penelitian ini kan melibatkan subjek dan objek. Nah, kan gitu, bukan masalah variabel, subjek dan objek gitu. Jadi dicantumkan di situ bisa subjek dan objek atau objeknya saja, tetapi yang terkait dengan fokus penelitian ini gitu. Nanti kalau mau memunculkan bagan teori Creswell itu cocoknya di bab 3 kalau mau memunculkan lengkap teori. Kalau yang di situ modifikasi dari bagan penelitian kualitatif Creswell. Tetapi bagan itu isinya di atas itu bukan bagan secara teoritis gitu. Diisi dengan yang sudah dilakukan. Paham ya? Paham, Prof. Iya, gitu. Jadi seperti itu. Kalau yang penelitian kuantitatif R&D itu kan kerangka berpikir sebetulnya. Bahkan itu kerangka berpikir kan kerangka konseptual pemikiran si peneliti memetakan konsep-konsep teori maksudnya teori tentang variabel-variabel dan fokus objek yang diteliti gitu. Jadi bukan berisi kajian umum seperti itu. Oke, kemudian di tabel 3.1 tabel sumber informan. Ini juga koreksi, kalau judul tabel letaknya di atasnya, baru isi tabel. Judul tabel baru isi tabel. Itu aturan ini ya, kaidah penulisan ilmiah. Oke, terus sekarang di isi tabel itu ada muncul 2 orang kepala sekolah, kepala madrasah tadi. Nah, itu bisa disinkronkan dengan judulnya di atas
dengan diskresi karena melibatkan 2 madrasah, maka 2 kepala sekolah. Nah, tetapi begitu 4 orang guru, yang ini guru yang mana, dari madrasah yang mana, guru kelas berapa, tidak ada informasinya. Baik, Prof, izin menjawab. Di sini memang saya Iya. generalkan untuk kepala sekolah kan 2, itu 1 orang dari Iya. Miss Islamiyah dan 1 orang dari Betul. Nurul Islam. Kemudian gurunya itu 2 Iya. orang dari Miss Islamiyah dan 2 orang dari Nurul Islam. Kemudian untuk siswa itu 7 orang dari Miss 8 orang dari Miss Islamiyah dan 7 orang dari MI Nurul Islam. Nah, pemilihan penetapan subjek tadi, informan tadi dasarnya apa? 2 orang guru dari itu, gurunya guru apa-apa. Saya Kan mengambil ada 3%, iya 3% guru yang sudah pelatihan. Apakah kriterianya justru guru yang sudah pelatihan atau guru yang belum mendapat pelatihan? mohon izin menjawab, Prof. Untuk ini saya melakukan penelitian di kelas 4. Jadi yang yang 2 orang guru ini, yang pertama adalah guru kelas, yang kedua adalah guru PAI. Nah, yang guru kelas ini kebetulan kedua madrasah ini yang guru kelasnya sudah mulai IT, yang masuk dalam 3% itu. Nah, itu kan saya sekarang dapat informasi karena ketemu Mbak Lili. Dalam tulisan itu nggak ada deskripsi itu. Baik, Prof, nanti direvisi. Iya, karena penelitian kualitatif itu harus detail, mendalam, menambah 1 potong objek pun harus ada penjelasannya. Nah, ini saya kan baru sekarang dapat penjelasan. Yang kepala sekolah nggak saya tanyakan karena ada melibatkan 2 madrasah. Nah, pasti kepala sekolahnya 2 lah, 1 dari situ, 1 dari situ. Saya nggak tanya. Pembaca pun bisa, oh ini 2 kepala sekolah karena 2 madrasah. Tapi begitu guru 4 orang, siapa gerangan 4 orang guru? Ternyata tadi jawabannya yang diteliti siswa kelas 4. Maka gurunya guru kelas 4, guru kelasnya dan guru PAI. Terus tadi ada di latar belakang ketika sekian guru sudah memperoleh pelatihan. Oh ternyata yang 2 ini satu-satunya 1 di madrasah sudah. Itu harus dideskripsi. Kalau waktu di proposal boleh hanya disebut begitu, tapi begitu di hasil itu sudah memotret perjalanan di lapangan, dan ini kualitatif, harus detail, harus mendalam. Ya. Terus siswanya tadi 1 madrasah diambil 7, 1 madrasah diambil 8. Itu juga harus punya batasan deskripsi. Yang 7 ini yang bagaimana, yang 8 yang bagaimana. Baik, Prof. Izin menjawab terkait dengan siswa, ada yang 7, ada yang 8. Hal tersebut karena di sekolah terpencil kami ini aksesnya sangat terbatas, tidak hanya akses teknologinya, namun akses jangkauan ke sekolahnya sulit, geografinya itu sulit, yang apabila hujan ya becek, kemudian kalau air pasang ya banjir, maka 1 kelas itu untuk siswanya paling banyak itu adalah 15. Jadi dari Miss Islamiyah itu 1 kelas itu ada 15 orang siswa, saya ambil 8. Kemudian untuk yang MI Nurul Islam itu ada 12, sehingga saya ambil 7. Begitu, Prof. Iya, pertimbangannya tadi sudah disebutin, karena geografis, karena ini. Nah, yang 7 dari 12 itu dalam penelitian kualitatif boleh proposit tertunjuk dengan alasan, boleh, tetapi 7 dari 12 tadi alasannya apa? Apakah yang rajin? Apakah yang cenderung tidak ada hambatan?
Izin menjawab, Ya, Prof. coba. Kriteria Iya. itu yang memiliki kesamaan karakter, Prof. Kesamaan karakter sehingga saya generalisasikan. Maksudnya? Saya generalisasikan yang sama karakternya itu saya ambil satu, begitu, Prof. Wah, ini tambah menggali lagi kesamaan karakter. Kesamaan karakter. Karakter apa yang bisa digeneralisasi sama? Seperti dalam memahami, kemudian dalam membaca dan dalam berbicara, Prof. Tambah rumit, Mbak Lili. Yang simpel aja lah. 7 itu dari apa, Mbak? Apakah nilai bahasa Indonesianya ataukah yang lancar berbicaranya atau komunikasinya apa gitu aja. Kalau Yang memiliki- kesamaan karakter itu tambah Oh, begitu, tambah Prof. penjelasannya rumit gitu. Kemarin lebih ke ini, Prof. Saya memilihnya itu sesuai dengan dari gurunya, Prof. Mereka menunjuk ini begitu, Prof. Jadi saya berarti rekomendasi dari guru. iya, betul, Prof. Rekomendasi dari guru. Setelah direkomendasi itu kenyataan di lapangannya yang 7 itu apakah memang memberikan kelancaran, yang 8 dari 15 tadi juga memiliki apa gitu, apa yang bisa diberikan? Izin Satu, menjawab, karena Prof. rekomendasi dari gurunya. Oke, Ya, izin menjawab, Prof. Ketika saya Ya. turun ke lapangan melihat kondisi nyata, itu saya peroleh dari percakapan saya dengan siswa yang 7 ini, karena yang ditunjuk gurunya itu, Prof. Jadi mereka yang saya temui, Iya. begitu. Jadi dari situ saya menyimpulkannya, Prof. Oke. Kalau begitu mungkin bisa via telepon atau menanyakan, karena penelitian kualitatif itu masih perlu memperdalam kajian lapangannya. Coba deh tanya kepada gurunya, Ibu kenapa waktu itu ditunjuk 7 dari 12? Alasannya apa? Terus yang satunya, kenapa ditunjuk 8 orang itu dari 15? Pertimbangannya apa? Izin menjawab, Prof. Kemarin Itu saya mencoba bertanya begitu bedanya. juga. Iya, bertanya Oke. begitu juga. Mengapa kok Iya. tidak semuanya Ibu, gitu jawab mereka. Iya, Ya iya. seperti tadi, Prof, karakter katanya begitu. Kepala sekolah menguatkan juga, tapi saya tidak menggali ke karakter, Prof. Jadi saya iyain begitu saja, Prof. Dan itu kesalahan saya. Iya, karena kualitatif nambah selangkah pendalaman saja itu perlu dipertanggungjawabkan. Perpanjangan waktu nambah sehari saja perlu penjelasan. Nah, ini masalahnya informan gitu loh. Ya, mohon maaf, Prof. Karakter. Maaf, Prof. Saya dapat Iya. dapat jawaban begitu, saya sampaikan begitu, Prof. Apalagi itu kesamaan karakter, waduh berat sekali. Kok sudah ada dikotomi karakter gitu, gitu ya. Artinya apa ya istilahnya? Tapi ini saya belum ini ya. Nanti kalau karena kualitatif gitu, perlu penambahan itu. Ya memang itu rekomendasi guru gitu. Tetapi secara kenyataan di lapangan, rekomendasi itu menunjukkan bahwa 7 orang dari 12 itu adalah siswa-siswa yang menunjukkan apa gitu loh, yang bisa digeneralisasi. Apakah lancar komunikasinya atau apa gitulah gitu. Jangan Dari gitu. ya, mohon maaf, Prof, izin menjawab. Ya. Ketika saya turun ke lapangan melakukan wawancara dengan siswa, memang kondisi siswa ini memang lancar berbicara, Prof. Lancar berbicara, menyampaikan informasi, Prof. Iya, ya udah aja. Artinya rekomendasi karena ini akan dijadikan informan, sumber informasi, maka guru merekomendasi siswa-siswa yang lancar berkomunikasinya. Gitu, jangan kesamaan karakter, waduh berat sekali itu. Iya, nanti terjadi klasifikasi karakter nanti beda lagi gitu.
Ini memang saya tanyakan, ini saya blok merah. Penjelasan tentang 4 orang guru, yang kepala sekolah nggak saya tanya. Dasarnya apa? Penjelasan kenapa 15? Dasar pemilihannya. Ya, nanti ditambahkan. Baik. Itu perlu di deskripsi. Oke. Kemudian di instrumen penelitian. Ini Bu Lili menonjolkan instrumennya adalah wawancara dan observasi. Pertanyaan saya, apakah sama sekali peneliti tidak menggunakan dokumentasi? Menggunakan dokumentasi, Prof. Di akhir ini saya ada foto-foto bersama mereka, Prof. Selain foto-foto, bukti-bukti sertifikat guru yang ikut pelatihan atau data-data apa, apakah tidak ada? Mohon izin menjawab, Prof. Untuk sertifikat tersebut, Iya. mereka benar mengikuti pelatihan, namun mereka tidak diberi sertifikat, Prof. Bahkan ada Enggak, mereka yang misalnya saya nyebut ya misalnya sertifikat atau mungkin dokumen yang lain gitu, nggak ada. tidak ada, Prof. Hanya ini data-data dari sekolah, nama-namanya, berikut guru yang mulai IT, begitu, Prof. Jadwal, mungkin jadwal, Bu. Jadwal Ya, pelajaran. data nama guru, data nama siswa itu wawancara, observasi atau dokumentasi? Dokumentasi, Prof. Nah iya, pastilah dalam penelitian kualitatif nggak mungkin hanya 2 instrumen, hanya wawancara dan observasi. Pasti ada dokumentasi. Ya, ditambah nanti dokumentasinya. Termasuk memperoleh bukti-bukti keberadaan sekolah tadi. Terus dalam penelitian kualitatif memang wajib ada yang namanya triangulasi. Bu Lili ini menyebutkan triangulasi dengan pakar, yaitu untuk validasi pedoman wawancara. Apakah tidak ada triangulasi yang lainnya? Ada, Prof. Izin menjawab, Prof. Triangulasi Iya. dengan rekan sejawat, Prof. Dalam hal ini saya melakukan dengan dosen pembimbing, Prof. Oke, dengan dosen pembimbing triangulasi. Kalau triangulasi itu kan ada 3 sudut pandang kebenaran data. Iya. Jadi triangulasinya pakar ini untuk pedoman wawancara. Nah, itu tadi pakarnya adalah pembimbing ya. Iya, Prof. Sementara dalam wawancara peneliti kan ada wawancara dengan guru, wawancara dengan siapa lagi? Dengan kepala madrasah dan dengan siswa, Prof. Nah, itu namanya sumber informan. Iya. Ada nggak pernah ada data yang di cross-check-kan antara informasi dari kepala sekolah, informasi dari guru, dan informasi dari siswa? Ada nggak salah satu data yang di cross-check seperti itu? Izin menjawab, Prof. Dalam proses triangulasi saya ada cross check dengan dari jawaban siswa ini, saya konfirmasi kepada guru, dari guru kemudian saya konfirmasi kepada kepala sekolah, Prof. Nah, itu kan namanya triangulasi. Triangulasi sumber data, sumber informasi. Jadi triangulasi itu dikelompokkan menjadi satu saja, jangan muncul berbeda-beda. Jadi triangulasi itu
ada triangulasi teknik pengumpulan data, yaitu ada wawancara, ada observasi, ada dokumentasi. Nah, nanti disebut karena sudah hasil, ada tidak yang memang triangulasi teknik, terus ada triangulasi sumber, yaitu tadi data tentang apa seperti itu. Jadi triangulasi dikelompokin aja menjadi satu, meliputi ada triangulasi, kan ada triangulasi itu ada triangulasi teknik pengumpulan data, ada triangulasi sumber data, ada triangulasi waktu. Itu nanti yang mana gitu ya. Oke, kemudian peneliti dalam pengolahan data sebelum mengambil kesimpulan, peneliti melakukan reduksi dan eliminasi data. Gimana cara peneliti mengeliminasi data kualitatif ini sehingga datanya dijamin memenuhi keabsahan data secara kualitatif? Gimana? Itu tadi Prof izin menjawab. Untuk menjamin keabsahan data itu tadi saya menggunakan 3 teknik dari Crashworld tadi Prof. Yang pertama melakukan triangulasi antar sumber, kemudian member checking dengan meminta konfirmasi kepada informan, kemudian peer debriefing dengan mendiskusikan hasil bersama rekan sejawat, yang dalam hal ini rekan sejawat saya adalah ibu dosen pembimbing. Iya, makanya triangulasi dengan itu tuh menjadi satu kesatuan ya. Benar. Jadi tidak terpisah-pisah. Ini sepertinya pisah-pisah gitu. Triangulasinya juga pisah-pisah. Oke, mungkin itu yang terutama yang hal-hal yang terkait dengan penjelasan konsepnya tadi yang perlu dipertegas. Oke, sudah pukul 16. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Endang atas masukan, saran, dan juga memberikan penguatan-penguatan ya demi kesempurnaan dari TPM Bu Lilik. Mudah-mudahan Bu Lilik akan disampaikan oleh Prof. Endang tadi itu ada catatan ya untuk bisa segera ditindaklanjuti ya, direvisi gitu. Untuk tinggal konfirmasi bersama dengan tim pembimbingnya. Baik, selanjutnya kita minta kepada pengundi 1 atau pembimbing 1 Ibu Dr. Erwi Sukmanasa untuk dapat memberikan masukan, klarifikasi, konfirmasi, dan juga memberikan penguatan-penguatan demi kesempurnaan dari TPM Bu. Dipersilakan Bu Dr. Erwi. Terima kasih Pak Dr. Andi. Assalamualaikum Prof. Endang. Waalaikumsalam. Prof, saya dari Unpad Prof. Oh gitu, Masya Allah. Ya Prof, ke Unpad ya. Iya kita. Iya. Ya. Ada kita. Iya. Ada Saya dari ke Unpad. maaf Pak Riyandi jadi ngobrol ke sini dulu. Iya. Silakan Bu Erwi. Kesempatan yang luar biasa bisa bertemu dengan Prof. Endang ya, nanti juga insya Allah ya di Surabaya ya Prof. Dilanjutkan. Oke, dari terima kasih Prof. Mohon penyanyi Prof. Sehat selalu ya Prof. Amin. Bu Dr. kita sudah berupaya ya untuk mengarahkan, membimbing Bu Lilik ya, dan Bu Lilik ini termasuk mahasiswa yang sangat gigih. Terus-terusan nih Prof. Endang menggempur kita cepat Bu. Iya, mantap ya. Mantap, jadi bisa segera selesai ya. Saya ucapkan selamat kepada Bu Lilik ya. Insya Allah mudah-mudahan ntar lagi jadi gelar magisternya sebelah dipasang apa namanya itu. Iya. Ya. Barusan dari Prof. Endang sudah sangat banyak ya masukan-masukan yang perlu dibenahi ya di tesisnya Bu Lilik. Yang mudah-mudahan Bu Lilik juga selain tadi mencatat, tadi juga kita sudah punya rekamannya Pak Dr. Yandi ya. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh Bu Lilik mudah-mudahan bisa dicerna ya dan bisa diperbaiki sesuai dengan arahan dari penguji ahli.
Ya, kami juga punya banyak belajar dari Prof. Endang dari berbagai segi itu ya. Makasih Prof. Iya, sama-sama. Kita saling refresh. Refresh ya. Iya. Refresh. Oke. Bu Lili, ya, selain membimbing, kita harus menilai memuji juga nih. Ya. Ini kan penelitiannya sudah selesai, sudah dilaksanakan gitu ya. Saya tuh jadi pengen tahu kembali nih Bu Lili. Setelah melaksanakan penelitian ini, ya apa sih pentingnya ketika Bu Lili itu harus melaksanakan penelitian di Indragiri Hilir? Apa ada sesuatu yang unik ya? Kalau misalnya penelitian kualitatif itu ada sesuatu yang unik yang akan diangkat oleh Bu Lili sehingga menghasilkan penelitian yang nanti bisa bermanfaat untuk banyak orang. Silakan Bu Lili. Izin menjawab, Ibu Dokter. Keunikan dari penelitian saya ini bukan hanya pada fokus mata pelajaran bahasa Indonesia dan Madrasah 3T, tetapi juga bagaimana teori TPACK diadaptasikan dengan kondisi keterbatasan sehingga menghasilkan gambaran nyata bahwa TPACK itu tetap relevan walaupun dengan teknologi sederhana seperti HP, proyektor, ataupun WhatsApp. Hal ini belum pernah dibahas secara mendalam pada penelitian sebelumnya. Dan ini yang menjadi keunikan dalam penelitian saya. Terus ya, jadi tengah-tengah di 3T, bagaimana kita membangkitkan IT di daerah tersebut dengan keterbatasan tetap saja memaksimalkan potensi yang ada, begitu ya Bu Lili ya? Iya betul. Ya, oke. Bu Lili, tadi kan disampaikan oleh Prof. Endang ya, setidaknya minimal ada 10 penelitian terdahulu ya. Ada berapa punya Bu Lili ini? Ada 5, Prof. Ya, itu ya. Nanti bisa saja ditambahkan yang linear ya, yang sesuai dengan penelitian Bu Lilik ya. Dari 5 yang penelitian terdahulu Bu Lilik itu tentunya kan state of the art-nya atau apa ya, kebaharuannya ya, maksud saya kebaharuannya kan sudah ditemukan tuh yang 5 penelitian terdahulu itu ya. Iya, Prof. Nah, sekarang bila dibandingkan dengan penelitian terdahulu dengan yang punya Bu Lilik yang sudah melaksanakan penelitian, apa Bu Lilik kelebihannya punya Bu Lilik? Izin menjawab Bu Dokter. Kebaruan dari penelitian saya ini terletak pada fokusnya yang secara khusus menyoroti implementasi kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pada pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah 3T. Penelitian sebelumnya itu umumnya masih membahas pemanfaatan teknologi secara umum di sekolah terpencil tanpa mengkaji spesifik mata pelajaran maupun integrasi terhadap kerangka TPACK. Jadi dengan demikian penelitian saya ini memberikan kebaruan baik dari sisi konteks lokasi, fokus mata pelajaran maupun pada penggunaan kerangka teori. Oke, di situ ya. Jadi kebaharuannya tetap ada perbedaan ya dari yang penelitian terdahulu ya. Kalau saya tambahkan jadi 10, kita lihat apa betul itu bisa ada ditemukan di penelitian yang lain ya. Bu Lilik ya. Bu Lilik ini ya. Ini kan sudah selesai ya penelitiannya ya. Sudah selesai nih. Nah ini kan jika, saya tanya jika boleh nanti bisa saja menyelesaikan studi di S3 ya. Ya. Amin. Oke, amin ya. Amin. Bukan berarti mengulang penelitian, berarti bukan mengulang karena boleh setelah ini akan dalam penelitian, tapi mengulang kembali dengan judul yang sama, bisa jadi seperti itu. Kan penelitian sudah ya. Jika boleh nanti melaksanakan penelitian di S3 atau mengubah atau melaksanakan penelitian kembali, ada nggak hal lain yang akan boleh ubah atau boleh tingkatkan dari penelitian yang sudah boleh dilaksanakan? Izin menjawab, Prof. Bu Dokter. Jika saya diberikan rezeki dan kemampuan untuk melanjutkan studi saya ke program dokter, kemungkinan saya akan mengembangkan penelitian saya ini, Bu Dokter, lebih mendalam gitu. Ya, kemungkinan dengan menambah jumlah madrasah yang saya teliti, begitu, Bu Dokter. Apa yang bisa boleh lakukan untuk pengembangan IT di daerah 3T berdasarkan hasil penelitian?
berdasarkan penelitian yang bisa dilakukan. Yang pertama, saya memberikan khusus diri saya sendiri, karena kebetulan saya ini merupakan guru di daerah terpencil juga. Jadi yang saya lakukan adalah memberi contoh kepada guru-guru lainnya untuk menggunakan teknologi ke dalam kelas, dan memberikan motivasi pada mereka bahwa dengan menggunakan teknologi ke dalam kelas itu memudahkan siswa untuk mempelajari materi yang kita ajarkan dan memberikan semangat kepada siswa, begitu, Prof. Oke, harapan Bu Lid apa setelah selesai penelitian ini? Harapan saya, izin menjawab Bu Dokter, harapan saya setelah penelitian saya ini bermanfaat, bukan hanya untuk diri saya sendiri, namun juga bermanfaat oleh madrasah luas. Dan bagi peneliti selanjutnya, saya mengharapkan terus mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan kerangka teori TPACK. Baik, Bu Lid. Izin Bu Ya. Eli, Ya. waktunya terbatas. Sudah selesai Bapak. Oke. Sudah Baik. saya catat juga apa yang sampaikannya. Terima kasih. Baik, sama-sama Bu Dr. Eli. Baik, selanjutnya kita minta ke Bu Dr. Tita Rosita. Silakan Bu Dr. Tita untuk bisa memberikan masukan, klarifikasi, dan kesemuan dari TKN Bu Lili. Silakan Bu Dr. Tita. Baik, terima kasih Pak Riyandi. Bu Lili, apa kabar Bu Lili? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Tadi Ibu. sudah banyak dari Bu Endang, Prof. Endang ya. Tenang, yang diuji itu bukan Bu Lili saja, tapi saya dengan Bu Eli lagi diuji ya. Artinya saya sama Bu Lili masih ceroboh, tidak teliti ya. Itu saya akui ya. Gak apa-apa, namanya ini juga dan sedang belum 100%, tapi kita ingin Bu Lili lebih bagus lagi ya. Mulai dari latar belakang masalah, ketentuan sampelnya, yang informannya ya, terus alur penelitiannya mungkin kita kaji ulang lagi, di mana yang kekurangannya yang harus diperbaiki Bu Lili ya. Karena ingat Bu Lili ya, bukan Bu Lili yang tanggung jawab sepenuhnya ya, kami pembimbing tanggung jawab sepenuhnya ya. Karena mohon maaf, mungkin belum bisa 100% Bu Lili karena masih proses, dan kami juga mungkin ada keteledoran dalam koreksiannya gitu. Tapi hal-hal yang penting mungkin kami sama tim Bu Eli nanti akan memperbaiki tesisnya Bu Lili ya. Yang penting Bu Lili sudah paham dulu ya yang disampaikan Bu Endang. Mungkin ya masih ada beberapa hal yang harus kita betulkan ya. Dari saya mungkin Bu Lili, saya hanya mengatakan menyampaikan, tolong Bu Lili apa yang disampaikan Prof. Endang kita pahami dulu sebelum ada perbaikan, terutama di informan penelitian ya. Ketahuan sama saya tuh kelewatan informan penelitian ya, karena memang harus minimal jangan sampai beda tentunya ya. Tadi sampai karakter itu tidak masuk akal dari karakternya, karena susah mengungkapkan bagaimana karakter yang sama itu. Jadi tapi memang udah ada kejujuran guru itu dari jawaban dari guru ya, nggak masalah gitu. Kita pegang aja deh rekomendasi dari guru seperti itu ya. Terus dari isinya juga mungkin tadi saya ingin bertanya, di mana yang lebih bagus di antara dua madrasah itu dari hasilnya? Dari dua madrasah tersebut hasilnya yang Ya. melek teknologi itu di Miss Islamiyah Ibu. Ya, sebenarnya ya. Tapi itu mungkin lebihnya juga tidak semaksimal mungkin ya Bu Lili. Iya benar sekali Ibu. Karena memang suasana gurunya sudah diberikan pelatihan, tapi kesana-kesana nggak bisa ya. Iya benar sekali Ibu. Yes. Oke. Pakai putih kan, pakai Ya. kan. Oke, itu aja mungkin Pak Riyandi, Bu Endang, Bu Eli. Mungkin saya akan memperbaiki sama-sama gitu ya. Terima kasih Prof. Endang. Terima kasih Bu Dr. Tita. Baik, usai sudah ketiga penguji memberikan masukan ya Bu Lili. Silakan saya berikan waktu di maksimal 2 menit untuk menyampaikan hal yang disampaikan kepada kita. Silakan Bu Lili. Baik, terima kasih. Alhamdulillah prosesi ujian sidang pada hari ini dapat saya jalani dengan baik. Saya menyadari bahwa apa yang saya sampaikan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih karena diberikan saran dan masukan dari Ibu dosen penguji semua.
masukan ini akan menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki dan menyempurnakan karya yang sederhana ini. Dengan penuh kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Profesor Dr. Endang Widiwinarti MPD, kepada Ibu dosen pembimbing 1 saya, Ibu Dr. Tita Rosita MPD, kemudian Ibu pembimbing 2 saya, Ibu Eli Sukmanasa MPD, yang penuh kesabaran membimbing saya, mengarahkan dan menuntun saya hingga sampai pada tahap ini. Semoga ilmu, nasihat, dan keteladanan yang telah Ibu berikan akan menjadi amal jariah dan membawa berkah. Mohon doa restu agar apa yang saya peroleh dapat bermanfaat, baik bagi diri saya sendiri, bagi madrasah tempat saya mengabdi, maupun bagi dunia pendidikan secara luas. Terima kasih. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, saatnya untuk penilaian dari hasil ujian sidang Ibu pada sore hari ini. Dipersilakan untuk dapat meninggalkan ruangan, Bu. Terima kasih, Prof. Terima kasih.